Sudahkah Anda tahu warna merah yang terdapat di dalam penulisan lafaz kalimat wal yatalataf yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai pada tema kajian kita pada kesempatan hari ini, kembali tentunya kami mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kalimat alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah menambahkan kenikmatannya kepada kita dan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita untuk di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan tentunya ucapan terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dari kajian kita ini. Dan tentunya bagi sahabat semuanya yang baru saja menemukan channel kecil ini, tentunya kami minta berupa supportnya dengan cara menekan like, komen, serta subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami menampilkan video-video terbaru kami, sahabat semuanya tidak ketinggalan dari informasi-informasi yang akan kami sampaikan. Dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya agar ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami sebelum memulai kajian ini, kami juga tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat-sahabat semuanya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya. Semoga semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barakah, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik yang berkenan dengan urusan dunianya maupun yang berkenan dengan urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, baik yang berada di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya, ada beberapa perbedaan cerita tentang kalimat wal yatalattaf yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19 ini. Kenapa bisa demikian? Atau adakah alasan maupun dalil sehingga penulisan lafaz kalimat wal yatalattaf yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-19 ini dengan warna merah? Mari tonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahasnya sampai tuntas insya Allah. Serta apakah benar penulisan lafaz warna merah di dalam surah Al-Kahfi ini yang terdapat di dalam kalimat wal yatalattaf, yaitunya ada di dalam ayat yang ke-19 ini, apakah ada kaitannya dengan tetesan darah dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an? Apakah ada kaitannya? Karena sama-sama kita tahu Khalifah Utsman bin Affan ini kan mati dibunuh di saat membaca Al-Quran. Atau adakah sesuatu hal lain mengenai hal itu? Atau adakah hal lain selain daripada hal yang demikian? Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kapan? Yaitunya pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Itulah waktu
yang istimewanya. Dan ini bukan menafikan dibaca pada hari-hari selain hari Jumat atau malam Jumat. Tapi waktu yang terbaiknya adalah di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Karena ketika kita membaca di hari Jumat maupun di malam Jumat, itu akan bernilai ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak tanggung-tanggung, surah Al-Kahfi ini ketika dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat, maka akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi para pembacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat maupun hari Jumat, maka akan dibentangkan kepada pembaca itu cahaya mulai dari telapak kakinya sampai ke langit, dan cahaya itu akan memancar dari hari Jumat, dan cahaya itu akan memancar kepada pembacanya pada hari kiamat, serta dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara dua Jumat. Artinya, ketika dia membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat di minggu ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Jumat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrin bin Mardawai, dan dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, dia akan disinari oleh cahaya di antara dia yang membaca dan Ka'bah. Mengomentari hadis ini, Imam Albani atau Syekh Albani, ahli hadis yang menjadi rujukan para sultan-sultan Salafi Wahabi, beliau berkata, hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana yang terdapat di dalam Sahihul Jami' nomor 6471. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19 ada terdapat kalimat wal yatalattaf. Pertanyaannya, kenapa penulisan kalimat wal yatalattaf ini diberi atau ditulis dengan tulisan warna merah? Dan ini berbeda dengan penulisan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang lainnya. Karena yang lainnya ada yang berwarna hitam. Kenapa ini tidak hitam? Kenapa kok yang satu ini ada warna merah ketika pas di kalimat wal yatalattaf, sementara yang lainnya berwarna hitam atau warna yang lainnya? Kenapa ayat ini berbeda? Namun sebelum jauh kita mengupas ini, satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu kita harus bisa membedakan sebelum kita mengupas lebih jauh tentang wal yatalattaf ini. Perlu kita tahu apakah kalimat wal yatalattaf ini sebuah mushaf Al-Quran yang memberikan warna merah pada lafal ini, dan adakah alasan kenapa wal yatalattaf ini berwarna merah? Ini perlu kita tahu. Dan kenapa juga yang dipilih itu pada kalimat wal yatalattaf saja yang diberi warna merah, tidak pada kalimat yang lainnya? Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bahwasanya mushaf itu berbeda dengan Al-Quran. Apa perbedaannya? Mushaf adalah sebuah perwujudan
dari tulisan Al-Quran itu sendiri yang akan mengalami modifikasi. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan sejak zaman Rasulullah SAW sampai di kemudian harinya. Jadi itulah perbedaan antara mushaf dan Al-Quran. Dengan demikian kita bisa pahami perbedaan mushaf di dalam kalangan umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Apalagi dalam penulisan lafal wal yatalattaf yang sedang kita bahas ini. Namun perlu kita tahu tentu tidak semuanya penulisan lafal wal yatalattaf ini dengan berwarna merah. Ada yang menulisnya dengan tetap warna hitam tapi tebal penulisannya, dan ada dengan warna merah. Namun dominannya penulisan huruf lafal wal yatalattaf ini adalah yang berwarna merah, dan mushaf yang menuliskan lafal wal yatalattaf dengan warna merah ini dikenal dengan mushaf Mumbai. Kenapa? Karena ini dicetak di negara India. Namun sebagian ada juga diikuti oleh penulisan mushaf yang ada di Indonesia. Artinya yang sebagian penulisan kalimat wal yatalattaf di Indonesia juga berwarna merah. Dan biasanya di dalam penulisan kalimat wal yatalattaf ini yang ada warna merah, biasanya di sudut kirinya, di pinggirnya itu ada kalimat nisful Quran, artinya pertengahan Al-Quran. Dari penjelasan ini maka dapat kita tarik kesimpulan, inilah alasan penggunaan warna merah pada tulisan wal yatalattaf, karena untuk membedakan dengan lafal-lafal lainnya di dalam ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengaitkan warna merah yang terdapat di dalam tulisan wal yatalattaf ini dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an? Untuk menjawab ini, mari kita lanjutkan pembahasannya. Namun sebelum terlalu jauh kita membahas itu semua, alangkah baiknya mari kita pelajari makna dari kalimat wal yatalattaf itu sendiri. Menurut MH Ainun Mujib di dalam kitabnya yang berjudul Hidup Harus Pintar, Ngegas, dan Ngerem, beliau berkata, wal yatalattaf ini ada kata yang berarti lemah, lembut. Dan ini adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sikap ini dibuktikan dengan perkataan, perbuatan di dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, jika tidak mampu menahan perkataan itu atau ucapan-ucapan itu, alangkah baiknya dengan memperbanyak istighfar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan umat Islam agar memperbanyak istighfar di saat dia sudah tidak bisa menahan kasarnya mulut atau ucapannya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hubaifah radhiyallahu an, ia berkata, "Ya Rasulullah, lidahku agak tajam dan aku khawatir karena lidah ini akan menyeret aku ke dalam neraka." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabda Rasulullah? Mengapa engkau tidak beristighfar? Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Muslim. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah,
Kembali, kita lanjutkan pembahasan tentang kenapa penulisan wal yatalataf ini diberi dengan tulisan warna merah dan penjelasan tentang darah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mati ketika dibunuh di saat itu beliau Khalifah Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Dari berbagai keterangan ulama seperti di dalam kitab Tarik Al-Madhib Al-Islamiyah karangan Muhammad Abu Zahra, beliau menyebutkan memang benar Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mati dibunuh saat beliau membaca Al-Quran. Hal ini sama dengan bukti keterangan tentang keberadaan mushaf Al-Quran tertua di dunia yang berada di Museum Tashkent, Uzbekistan. Bahkan menurut penjaga museum tersebut, mushaf itu terdapat ceceran darah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat beliau dibunuh. Dan yang lebih menariknya itu, ternyata ceceran darah Khalifah Utsman bin Affan itu bukan terdapat di dalam surah Al-Kahfi, namun terdapat di dalam surah Al-Baqarah, yaitunya pada ayat 137. Sebagaimana ditegaskan oleh sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari Amroh bin Arta menyebutkan bahwasanya tetesan darah Utsman bin Affan yang menimpa mushaf Al-Quran itu yang dibacanya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Dengan demikian penjelasan itu, maka nampak jelaslah penulisan wal yatalataf dengan warna merah itu tidak berkaitan dengan kematian atau mengenang kematiannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang perlu kita luruskan karena itu adalah pendapat yang keliru, tidak benar atau tidak tepat. Karena Khalifah Utsman bin Affan itu mati dibunuh saat itu beliau membaca surah Al-Baqarah, bukan surat Al-Kahfi. Sekali lagi kami tegaskan, orang yang berkata penulisan surat Al-Kahfi ayat 19 pada kalimat wal yatalataf dengan warna merah itu dikaitkan dengan kematian sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan, itu adalah sebuah kekeliruan dan tidak benar. Namun di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat ini berkaitan dengan pertengahan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu sendiri. Maka diberi warna merah sebagai lambangnya atau untuk membedakannya. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mengutip dari kitab At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Mansur, beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat huruf ta di dalam kalimat wal yatalataf inilah yang dijadikan sebagai pertengahan. Dan pendapat lain yaitunya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan pertengahan dari Al-Quran itu adalah huruf nun yang terdapat dalam kalimat nukron, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-74. Jadi sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itulah penjelasan singkat tentang kenapa surat Al-Kahfi ayat yang ke-19 tepatnya pada kalimat wal yatalataf ditulis dengan warna merah. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, untuk keterangan teksnya nanti insya Allah akan kami tulis di deskripsi video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.